wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di dalam kelas yang penuh barakah. Yang kedua, salawat bersertakan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang hadis sahih, hasan dan juga hadis dhaif. Siapa yang tahu tentang hadis sahih, hasan dan dhaif? Tidak. Baik, Ibu akan menjelaskan hadis sahih, hasan dan juga dhaif. Baik, Ibu akan menjelaskan hadis tersebut. Baik, yang pertama itu hadis sahih dan hasan, yang kedua itu hadis dhaif. Hadis sahih Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang hadis sahih. Hadis sahih itu terbagi menjadi dua, ada secara bahasa dan juga ada secara istilah. Secara bahasa itu hadis sahih berarti itu sehat, maksudnya itu sehat berarti tidak sakit atau cacat. Yang kedua itu secara istilah. Secara istilah hadis sahih itu adalah bersambung sanadnya, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang adil, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang dhabit, serta hadis tersebut tidak ada hal dan ilah di dalamnya. Baik, seterusnya itu adalah syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama itu sanadnya bersambung. Maksudnya itu sanadnya itu mulai dari Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikannya kepada tabi'in, tabi'in disampaikan kepada Bukhari atau sampai kepada orang yang mengeluarkan hadis tersebut seperti Imam Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Yang kedua itu perawinya adil. Maksud adil di sini maksudnya itu perawinya itu berwibawa atau tidak suka melakukan perbuatan yang fasik. Yang ketiga itu perawinya dhabit. Maksud dhabit itu yaitu kuat ya. Yang keempat itu tidak sal. Maksudnya di sini adalah tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya. Yang kelima itu tidak ada ilat.
penyakit. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan hadis Hasan. Hadis Hasan menurut bahasa itu artinya bagus, dan menurut istilah yaitu hampir sama dengan hadis sahih, hanya saja yang membedakannya itu terdapat pada dhabitnya. Syarat-syarat hadis Hasan itu sama seperti syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama itu sanadnya bersambung. Kedua, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Yang ketiga itu tidak ada slot. Yang keempat, tidak ada ilat. Yang kelima itu perawinya dhabit. Baik, yang terakhir Ibu akan menjelaskan materi tentang hadis dhaif. Hadis dhaif itu adalah secara bahasa itu hadis yang lemah. Sedangkan secara istilah yaitu suatu hadis yang tidak memenuhi suatu syarat yang terdapat di dalam hadis sahih maupun hadis hasan. Yang menyebabkan hadis dhaif itu, yang pertama itu terputus sanadnya, yang kedua sebab penyakit pada rawi, dan yang terakhir Ibu akan menjelaskan tentang pembagian hadis dhaif. Yang pertama itu hadis maudhu, yang kedua hadis maqtu', dan yang ketiga hadis munkar. Baik, dari dua materi yang dijelaskan ini, apakah ada pertanyaan? Baik, Iza. Baik, izin bertanya, Bu. Di sini saya belum paham maksud dari terputus sanadnya itu maksudnya apa ya? Yang di hadis dhaif. Iya. Baik, yang terputus sanadnya itu maksudnya itu tidak bersambung. Lain dari ini kan hadis dhaif yang ditanyakan. Kalau di hadis hasan dan hadis sahih tadi kan sanadnya bersambung. Maksudnya itu dari Nabi Muhammad SAW bersambung kepada sahabat, bersambung lagi kepada tabi'in. Kalau hadis dhaif itu kenapa sanadnya terputus? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu kehilangan naskah asli, yang kedua kesalahan penulisan, yang ketiga kecurigaan terhadap perawi, dan yang terakhir ketidaksesuaian dengan kriteria yang diakui. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, akan menutup materi pada siang hari ini. Baik, Ibu itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.